Alhamdulillah al-hayy al-qayyum al-hadir al-shahid. Alhamdulillah yang maha hidup, yang segala sesuatu berdiri dengannya, dan Allah hadir dan menyaksikan segala sesuatu. Al-mubdi al-ma'id, Allah Ta'ala yang memulai segala sesuatu dan kepadanya kembali segala sesuatu. Al-fa'al lima yurid, yang apabila menginginkan sesuatu pasti terjadi. biyadihi malakutu kulli syai', Kerajaan segala sesuatu di genggaman Allah, wa ilaihi yarji'u kullu syai'. dan kepadanya semua kembali kepada Allah. Arsala ilaina sayyida kulli syai', Allah mengutus kepada kita sekalian pemimpin dari segala sesuatu. man khatama bihi ar-risalah, Dengannya Allah Ta'ala menutup kenabian, wa ahsana bihi ad-dalalah, dan dengannya Allah Ta'ala menunjukkan indahnya petunjuk daripada ajaran. wa ja'alana bihi khaira ummah. Dengannya lah Allah Ta'ala jadikan kita sebaik-baiknya umat. Abduhul Mustafa Muhammad, Beliau hambanya Allah, manusia pilihan Nabi Muhammad, wa habibahul mukhtar Ahmad. kekasih Allah yang dipilih yang bernama Ahmad. huwa an-nurul mubin bihi ihtadaina, Dia adalah cahaya yang nyata, dengannya kita mendapat hidayah. huwa ad-da'i ila aqwa sabili. Dia yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling kuat. atana da'iyan bil haqqi yad'u Datang kepada kita sebagai pendakwah menuju kepada ila Allah, al-islam bil qawli thaqili, mengajak orang kepada agama Islam dengan ucapan yang kokoh. fabadara bil ijabati kullu 'abdin muti'in lil ilahi wal rasuli, Dan bersegeralah para hamba-hamba yang taat kepada Allah menjawab panggilan tersebut. wa ankara kullu dhi baghyin wa kufrin, Dan orang-orang yang melewati batas dan orang-orang yang kafir, mereka menyimpang dan tidak mendengarkannya. wa a'rada kullu khattalin dhaluli, Dan mereka berpaling dari orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. fafaza al muqbiluna bi kulli khairin, Sungguh setiap orang yang ingin mendekat kepada Allah, mereka meraih keberuntungan, mendapat segala kebaikan. wa 'uqbahum ila adh-dhill adh-dhalili, Dan kembalinya mereka ke bawah naungan surganya Allah. wa khaba al mu'ridun wa kana 'uqba ma'asihim ila al khizyi al wabili. Orang yang berpaling, mereka sungguh menyesal dan mereka masuknya ke dalam api neraka. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin, Alhamdulillah untuk Allah yang mengistimewakan kita dengan Nabi Muhammad. wa akhrajana min dhulmatin wa dayajiri Dan kita diselamatkan dari kegelapan yang gelap gulita. ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin, Kita dibawa ke dalam cahaya Islam dan cahaya nikmat wa ini. yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Keimanan, kemudahan dan sebaik-baiknya ajaran dan petunjuk. Fa ya rabbi thabbitna ala al-haqqi wal huda, Ya Allah, tetapkanlah kami di dalam yang hak dan di dalam hidayat. wa ya rabbi iqbidna ala khairi Ya millati, Allah, cabutlah nyawa kami di dalam sebaik-baiknya agama Islam ini. wa atharul istijaba li da'wati Allahi wa rasulih hiya majla rahmatihi fi hadzal wujud. Dan sungguh ketika seseorang dia terpanggil untuk menjawab panggilan Allah, ini adalah lambang rahmat Allah yang terlihat di alam semesta. Wa sababul hayatil haqiqiyyah at-tayyibatul 'aliyyah. Dan itulah jawaban menjawab panggilan Allah merupakan sebab untuk meraih kehidupan yang nikmat yang hakiki. Qala lana al-ilahu jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, menjawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian kepada ajakan yang dapat membuat kalian hidup. Wa ma hiya al-hayatu allati nahya biha idza istajabna li da'wati Allahi wa rasulih. Apa gerangan kehidupan tersebut yang kita dapatkan apabila kita menjawab dan menerima ajakan Allah dan Rasulnya? Hiya allati ashara ilaiha fi qawlihi jalla jalaluhu man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala, barang siapa yang beriman dan beramal soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan hidupkan dia kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah akan membalas ganjaran mereka dengan sebaik-baiknya ganjaran dari amalan terbaik mereka. وحياة القلب إذا أكرم بها المؤمن في هذه الدنيا بقي حيا أبدا. Dan kehidupan hati apabila seorang mukmin mendapatkan anugerah tersebut di dunia ini, maka dia akan meraih kehidupan yang abadi selamanya dalam bahagia. وعلامة حياته سجوده للحق. Dan ciri tanda kehidupan yang hakikat tersebut sujudnya dia untuk Allah. وعلامة سجوده
إجلاله وإعظامه للرب في كل شان. Dan ciri hakikat sujudnya adalah dengan mengagungkan Allah di dalam segala perkaranya, وتقديمه لأمره على كل أمر. dengan memprioritaskan perintahnya Allah, urusannya Allah di atas segala perintah dan urusan, واستقامته على منهاجه دون أي شيء يخالفه. istiqamah konsisten dengan aturan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ajaran ataupun arahan yang lain, وتذلله لعظمته, dan merendah ketika menghadapi keagungan Allah, ورجاؤه الواسع الواثق في رحمته, dan memiliki harapan yang kokoh akan rahmat Allah, وخوفه القوي البالغ من هيبته وسطوته, dan rasa takut yang besar akan keagungan dan kehebatan dan juga hukuman dari Allah. وكما أن للقلب سجود إذا سجد من إليه لا يرفع عنه أبدا. Dan apabila hati itu memiliki sujud yang hakiki, dan sujud hakiki dari sebuah hati, ketika dia tunduk dan bersujud, dia tidak akan bangkit dari sujudnya selamanya hati itu. فإذا حي دامت حياته أبدا. Apabila hati ini telah hidup, maka hidupnya abadi. فلا يكون معنى الموت بالنسبة له إلا انتقال من دار إلى دار. Dan tidaklah makna kematian untuk hati yang semacam ini melainkan kematian bagi dia perpindahan dari satu alam ke alam lain, dari satu rumah ke rumah lain. وهذا الذي كتبه الله على كل ذي روح من جميع الكائنات. Dan itulah kematian yang Allah Ta'ala wajibkan kepada setiap yang bernyawa dari makhluk-makhluknya. كل نفس ذائقة الموت. Setiap yang bernyawa Allah Ta'ala wajibkan untuk kematian. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini fana, dan yang abadi adalah wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, maha mulia. ولكن لا أيام كانت الروح وسط البدن وبعد انتقالها منه سواء كحياة الذي لم يحيا بهذه الحياة أيام كانت روحه وسط بدنه ولا بعد خروجها من بدنه. Dan sungguh tidaklah sama hari-hari dan kehidupan orang-orang yang kehidupan setelah kematian mereka itu tidak sama dengan kehidupan sebelum kematian mereka tatkala ruh masih dikandung badan. يقول جل جلاله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Allah Ta'ala berfirman, apakah orang-orang yang berbuat kejahatan mereka menyangka kalau sesungguhnya mereka akan dibalas dengan balasan yang sama dengan orang yang beramal soleh? Ini sungguh perkiraan yang sangat keliru sekali. Tidak sama balasannya Allah Ta'ala untuk orang yang taat ataupun yang maksiat. فمن حي قلبه فهو في أيام الحياة الدنيا ذو نفع لعباد الله ورحمة على خلق الله وسبب لنشر النور في عباد الله. Barang siapa yang hatinya hidup di dunia ini, maka dia sibuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah, dan juga dia hidup di dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyebarkan ilmu dan kebaikan bagi hamba Allah. وهو سبب لنزول الرحمة ودفع البلاء والآفات. Dan orang yang semacam ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah dan tertolaknya musibah dari alam semesta. كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا في مكة. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang kaum mukminin dan mukminat yang ada di Makkah. أيام سلطة الكفار والمشركين في مكة. Saat itu mereka di bawah kendali, di bawah kepemimpinan orang-orang kafir saat di Makkah. أخر الله تعالى عن الكفار العذاب. Allah Ta'ala menunda turunnya azab terhadap orang-orang kufar, وأمهلهم إلى مدة. dan ditunda sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. حتى تاب من تاب ورجع إلى الإسلام من سبقت له السعادة. Untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin taubat, bagi mereka yang ingin kembali ke dalam agama Islam. يقول جل جلاله وتعالى في علاه Allah Ta'ala berfirman, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Allah Ta'ala berfirman, kalau bukan orang laki-laki dari kaum mukminin dan kaum wanita
mukminat, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertindas di Makkah itu, mereka orang-orang yang taat. Kalau bukan keberadaan mereka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab. Seandainya mukminin tersebut terpisah lokasinya daripada mereka orang-orang yang tidak beriman dan pelaku kemaksiatan, niscaya Allah akan turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang membangkang tersebut. Tetapi berkat keberadaan mukminat yang mereka tindas, Allah menunda turunnya azab untuk menyelamatkan mereka. Wa ma'na law tazayyalu law kharaju min bainihim wa ba'udu anhum. Maknanya adalah seandainya terpisah daripada mereka orang-orang yang beriman yang bertakwa yang dikasih oleh Allah, terpisah daripada orang-orang yang membangkang dan bermaksiat, niscaya Allah tidak akan ragu untuk menurunkan bala dan azabnya kepada pelaku kejahatan tersebut. فكانت سنة الله تبارك وتعالى في هذه الحياة أن يدفع بأهل الإيمان والقرب منه البلاء والآفات الكثيرة عمن يكون بينهم وفي أوساطهم. Sudah menjadi sunnah dan kebiasaannya Allah Ta'ala di dalam kehidupan duniawi ini adalah dengan berkat keberadaan orang-orang yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menolak bala dan bencana dari umat manusia. وبذلك قالوا الجار الصالح يكون سببا للنفع في الدنيا والآخرة. Karenanya itu disebutkan bahwasanya tetangga yang soleh, yang baik itu memberikan manfaat kepada seseorang di dunia dan juga di akhirat. Kama annal jara su sabab lil bala fid dunya wal akhirah. Sebagaimana tetangga jiran yang buruk menjadi penyebab turunnya musibah dan azab dunia dan akhirat. Wa bidzalika jaa annahu lamma gubira سيدنا معروف الكرخي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فرؤية بعد موت ما فعل الله بك، قال لما وصلت إلى البرزخ أعتق الله عن يميني 20,000 وعن يساري 20,000 وأمامي 20,000 ومن خلفي 20,000 أعتقهم من النار إكراما منه لوصولي. Diriwayatkan bahwasanya Imam Ma'ruf Al-Karhi, seorang wali saleh yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, tatkala beliau wafat meninggal dunia, itu ada seorang saleh yang memimpikan beliau, bertanya, bagaimana jamuan yang kamu terima di alam barzakh sana, apa yang kamu dapati? Maka Ma'ruf Al-Karhi mengatakan dalam mimpi orang tersebut, ketika aku meninggal dunia, aku masuk ke alam barzakh, maka Allah Ta'ala menjamuku dengan memerdekakan dari api neraka 20.000 orang di sebelah kananku, 20.000 orang yang dikuburkan di sebelah kiriku, 20.000 orang di hadapanku, 20.000 orang yang berada di sisi kakiku. Wa kana ba'dhu salihina tuwfiyat lahu binah saghira wa kana mu'allaqan biha fa kana yaraha katsira. Ada seorang saleh itu kebetulan dia memiliki seorang anak gadis yang sangat dia kasih dan dia cintai, maka kebetulan anak gadis ini meninggal saat masih kecil. فرآها مرة وإذا بشعرها قد ابيض فقال هل عندك عذاب يا ابنتي؟ ما الذي بيض شعرك؟ قالت ما علينا عذاب ولكن أمس قبروا عندنا فلان بن فلان فزفرت جهنم لقدوم زفرة شاب منا كل ربيع. Maka orang soleh ini banyak kali memimpikan daripada putrinya yang dia kasih yang sudah meninggal dunia. Maka satu kali dia memimpikan putrinya yang sudah wafat meninggal dunia itu rambutnya sudah putih. Dia bertanya, kamu nggak pernah punya rambut putih, kamu masih kecil, masih cilik, kenapa kok tiba-tiba sekarang rambutmu berubah jadi putih? Maka dia bilang tidak ada kejadian apa-apa, akan tetapi sungguh barusan kemarin itu ada Fulan bin Fulan, orang yang jahat dan maksiat, dia dikuburkan dekat pemakaman kami. Saat dia dikuburkan itu jahanam membuka daripada sedikit pintunya, dan ketika kita mendengar gejolak neraka tersebut yang disediakan untuk orang itu, kami semua yang di pemakaman ini ketakutan hingga rambut kami semua berubah menjadi putih. Wa bidzalika sahha aidan fil hadits أن سيدنا موسى عليه السلام لما جاءه الموت قال يا ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر قربني من الأرض المقدسة. Karenanya itu juga disebutkan di dalam hadis bahwasanya Sayyidina Musa, Nabi Musa, tatkala ajalnya telah dekat, beliau meminta satu permintaan kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku ke tanah suci walaupun dengan jarak satu batu. Ingin meninggal dunia dalam posisi dekat dengan tanah suci. Wa innama qaddasaha Allahu bil anbiya'i alladhina fiha.
Kenapa tanah itu menjadi suci dan mulia dan Nabi Musa ingin meninggal dekat di situ? Karena di situ banyak dengan pijakan kaki para nabi-nabi dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimakamkan. ثم روى لنا الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي على موسى وهو قائم يصلي في قبره. Diriwayatkan, disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, aku mampir melewati kuburannya Nabi Musa tatkala malam Isra wal Mi'raj dan aku dapati Musa sedang sholat di dalam kuburannya. ووصف صلى الله عليه وسلم مكان قبره. Dan Rasulullah mensifatkan tempat makamnya Nabi Musa, lokasinya. وقال لو كنت هناك لأريتكم قبره. Dan Rasulullah bersabda, seandainya kalian ada di situ bersamaku, aku akan tunjukkan di mana lokasi tepatnya. أي أدلكم على عين قبره ومكانه بالضبط. Ya, ini Rasul mengatakan saya akan tunjukkan lokasi tepatnya kuburannya itu ada di mana, akan saya tunjukkan secara tepat. وما هذا الاعتناء من رسول الله بتحديد موضع القبر. Apa makna perhatian besar dari Rasulullah ingin menunjukkan secara tepat kuburannya Nabi Musa? لو لم تكن لنا فائدة في معرفة القبور وأعيانها. Tidak lain tidak bukan melainkan kalau bukan karena kita mendapatkan faedah untuk mengenal di mana kubur-kubur tersebut secara tepat dari kuburnya kaum salihin. وما معنى مروره على قبر موسى وهو متوجه إلى بيت المقدس وصاعد إلى السماوات العلى وفوق السماوات العلى. Terus apa makna dan kenapa Rasulullah lewat dan mampir di kuburannya Nabi Musa saat menuju Baitul Maqdis? Kan bisa langsung pergi atau lewat jalan yang lain, malah mampir melewati kuburannya Nabi Musa dan beliau menuju ke langit menerima perintah salat dari Allah. ويوقف جبريل البراق ليزور قبر موسى على الأرض. Dan malaikat Jibril menghentikan Burak untuk Nabi Muhammad mampir di situ menziarahi dan melihat Nabi Musa yang sedang salat di kuburnya. فإذا نظر عملهم هذا جاهل بحقائق الشريعة لقال جبريل قبوري والنبي محمد قبوري. Itu apabila orang-orang jahil melihat kelakuan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, bakal dibilang Jibril ini penyembah kubur, Muhammad adalah orang-orang yang penyembah kubur dan semacamnya, daripada ucapan yang tidak betul. ومتوجه إلى بيت المقدس وصاعد إلى السماوات العلى ويمر عند القبر. Beliau menuju Baitul Maqdis, kemudian menembus 7 lapis langit, menerima perintah salat dari Allah Ta'ala, tetapi dimampirkan dulu di kuburan. تلك سنته صلى الله عليه وسلم. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا توحيده وتوحيد جبريل عليه السلام. Ini tauhidnya Nabi Muhammad dan tauhidnya malaikat Jibril seperti ini. فإن كان حد اخترع توحيد جديد غير توحيد رسول الله وجبريل فليأخذه له. Seandainya ada orang mau bikin tauhid yang baru selain dari tauhid yang diajarkan Nabi dan tauhidnya malaikat Jibril, makan tuh tauhid buat dia sendiri. فإننا نريد الإيمان بالله وتوحيد الله على قدم محمد بن عبد الله. Kita mau iman, mau belajar menginginkan keimanan dan menginginkan tauhid sesuai dengan langkah dan ajaran dan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهو الحق الذي ما سواه باطل. Itu adalah sesuatu yang hak selain daripada yang diajarkan Allah dan Rasulnya, batil dan sesat. ويؤكد الحق جل جلاله سنته التي ذكرناها في قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebiasaan dan sunnahnya bahwasanya Allah taala tidak akan menyiksa mereka selama engkau ada di tengah-tengah mereka. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. Dan Allah taala tidak akan menyiksa mereka selagi mereka beristighfar memohon ampunan Allah. فوجود المستغفرين سبب لرفع العذاب. Keberadaan ahli istighfar adalah penyebab diangkatnya musibah dan gangguan. وهو الأمان الثاني. Dan itu adalah skoci keamanan yang kedua. والأمان الأول كون رسول الله فيهم. Dan keamanan yang pertama, skoci keamanan pertama, keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka. فأما كونه فيهم بجسده الشريف فقد انتهى هذا بانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. Adapun keberadaan beliau di tengah-tengah umat dengan jasadnya yang mulia itu sudah selesai dengan perpindahannya beliau ke alam akhirat. وأما كونه فيهم بمحبته ومودته وتعظيمه واتباعه والانطواء فيه فهذا باق في الأمة. Adapun keberadaan Rasulullah di tengah-tengah umat dengan umat tersebut mencintai, merindukan, meneladani, menjalankan sunnah dan ajarannya, maka ini senantiasa ada di antara umat dan sepanjang zaman selalu ada. بل كون فيهم بوجود ذريته وخاصة ذريته وخلفائه من ذريته فيهم
أمر منصوص عليه في عقيدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Dan keberadaan Rasulullah di tengah-tengah umat dengan dijalankan sunnahnya, kecintaannya dan peneladannannya itu ada, dan juga keberadaan beliau dengan keberadaan para zuriyahnya, keturunannya, terutama pewaris-pewaris sejatinya dari keturunan Rasulullah. Ini adalah ajarannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat. فقد روى الإمام البخاري عن سيدنا أبي بكر الصديق أنه قال ارغبوا محمدا في آل بيته. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan urgubu Muhammad dan fi ahli baitih, carilah Nabi Muhammad, perhatikan Nabi Muhammad dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian perhatikan mereka. Wa rawa aidan anhu annahu qala qarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Dan juga diriwayatkan di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahwasanya kerabatnya Rasulullah lebih saya sukai untuk saya sambung lebih daripada kerabat dan keluarga saya sendiri. Walaqad jama'allahu lakum anwa'an minal khairat. Allah Ta'ala telah memadukan untuk kalian beragam kebaikan. Wa shamalakum subhanahu wa ta'ala bihusni tawajjuhat. Dan Allah Ta'ala liput kalian dengan keinginan kita mendekat dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wijah kita. Wajtama'tum min biladin syatta wa qabail syatta. Dan kalian berkumpul dari suku yang berbeda-beda, dari negeri yang berbeda-beda di tempat ini. Ala dzikrillahi jalla jalaluhu. Semata-mata untuk berzikir kepada Allah. Mahabbatan lillah. Semata-mata karena cinta kepada Allah. Allati idza sadaqat wa kamulat ترتب عليها محبة رسوله ومحبة أنبيائه ومحبة أوليائه ومحبة محبوبيه وما أحب جل جلاله. Yang mana kecintaan kepada Allah apabila benar dan sempurna, maka akan nampak di dalam kecintaan kepada para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, terhadap kepada orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah, dan setiap manusia yang dicintai oleh Allah Ta'ala menular cintanya kepada Allah kepada mereka juga. Allah yukrim hadhihi al-qulub bihayat tahya biha abad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan sanubari ini semuanya, hati kita semuanya, dengan kehidupan yang hakiki, yang abadi ini. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Rasulullah bersabda kepada umatnya, hidupku baik untuk kalian, wafatku pun juga baik untuk kalian. Qalu hayatuk khairun lana fa kaifa mamatuk khairun lana. Sahabat bilang, hidupmu ya baik buat kita, kita rasakan, tetapi matimu bagaimana kok bisa matimu baik buat kita? Qala hayati khairun lakum asunnu lakum as-sunan wa usharri' lakum asy-syara'i'. Hidupku baik untuk kalian, aku mengajarkan sunnah, mengajarkan syariat dan aturan dan ajaran kepada kalian. Wa mamati khairun lakum tu'rad 'alayya a'malukum. Adapun hidupku baik untuk kalian sebab amalan kalian disampaikan laporannya kepada aku. Apabila aku dapati laporan itu baik dari amalan kalian, aku bersyukur kepada Allah. Apabila aku dapati lain daripada yang baik, maka aku memohon ampunan Allah bagi kalian. Fayastafidu ahlu amalil khairi was salihat bihamdi rasulillahi lahum lillahi ta'ala anhum. Dan orang-orang yang beramal soleh dan baik, mereka mendapatkan faidah dengan Rasulullah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga kebagian daripada curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yaziduna min ni'ama idza syakarnahu nahnu fakaifa idza syakara 'anna 'abduhu habibu Muhammad. Apabila Allah Ta'ala menambahkan kita nikmat, apabila kita mensyukuri Allah, maka bagaimana nikmat yang ditambahkan oleh Allah apabila Rasulullah bersyukur kepada Allah mewakili kita. Fa'azim ma yuhassilu as-salihun min az-ziyadah bihamdi Rasulillah anhum. Sungguh keagungan yang didapat oleh orang-orang soleh dari tambahan nikmat tersebut itu berkat syukur dan pujiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melimpah kepada mereka. Wa yastafidul mudhnibun bi istighfari Rasulillah lahum. Dan pendosa pun juga mendapatkan manfaat dengan istighfarnya Rasulullah untuk mereka. Wa yata'arraduna lil maghfirah. Dan mereka meraih ampunannya Allah Ta'ala. Wa qurbil maghfirah. Dan dekatnya ampunan Allah dari mereka. Wa 'azamatil maghfirah. Dan keagungan daripada ampunannya Allah bagi mereka dengan berkat istighfarnya Rasulullah. Waqad arsyadallahu kulla man adhnab ila dhalik. Dan Allah Ta'ala mengisyaratkan setiap orang yang berdosa akan hal itu diingatkan. Faqala walau annahum idzalamu anfusahum ja'uk.
Diajarkan oleh Allah Ta'ala ketika seseorang berbuat dosa dan kezaliman, datanglah kepada engkau mereka wahai Muhammad. Fastaghfirullah. Mereka datang kepadamu dalam keadaan beristighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul. Dan sang Rasul beristighfar memohon ampunan Allah bagi mereka. Falam yaktafi biistighfarihim hum li hadzal al-jazaa' al-kabir. Enggak cukup sekedar istighfarnya mereka saja untuk mendapatkan anugerah yang besar ini. Lakin qal wastaghfar lahumur rasul. Namun Allah tambahkan, dan sang Rasul beristighfar memohon ampunan Allah bagi mereka, mendoakan. La wajadullaha tawwabar rahim. Niscaya mereka akan menemukan Allah Maha Pemberi taubat, Maha Penyayang. Yajidun Allah tabarak wa ta'ala biqurbin minhu. Mereka menemukan Allah dengan dekatnya mereka kepada Rasulullah. Wa bitajallihi alaihim biwasf al-taubati war rahmah. Dengan tajallinya Rasulullah kepada mereka dengan sifat rahmat, kasih sayang dan taubat. La wajadullaha tawwabar rahimah. Mereka akan menemukan Allah Maha Pemberi taubat, Maha Penyayang. Wallah yaj'al jami'al hadirin mimman tatahayya qulubuhum lil hayah. Semoga Allah Ta'ala mempersiapkan semua yang hadir, diberikan kesiapan menjadi hati mereka siap menerima kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya. Wa yaqbal minhum istighfarahum. Dan diterima oleh Allah Ta'ala istighfar mereka semua. Wa yastaghfir lahum Rasulullah. Dan sang Rasul beristighfar untuk kita semuanya. Wa yastaghfir lana arbabal barazakh mimman tu'rad alaihim majami'una. Dan para ahli barzah, para orang-orang saleh yang ada di barzah, mereka orang-orang yang mulia, memohonkan ampunan Allah untuk kita, mereka orang-orang yang pun menyaksikan daripada majlis ini. Faqad akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu tu'rad a'malul mu'min ala man mata min abaihi wa ajdadihi wa annahum yastaghfiruna lahu wa yad'una lahu aw yad'una alaihi idza tamada fil 'isyan. Diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya mereka orang-orang mukminin, orang-orang saleh, orang-orang mukminin di barzah mereka itu laporan dari keluarga mereka, laporan dari umat Islam sampai kepada mereka, dan apabila amal itu baik mereka memohonkan ampunan Allah dan mendoakan keluarga mereka tersebut yang berlaku baik. Akan tetapi apabila kelakuannya tidak baik, ditunggu bahkan juga sampai mereka keluar daripada doa yang agar jangan terlalu lama orang ini hidup sehingga makin banyak kesalahan yang dia buat. فتعرضوا لهذه الرحمة وأن تجدوا الله توابا رحيما في مجمعكم هذا. Maka carilah rahmat yang agung yang besar ini agar kita menemukan Allah yang Maha Pemberi taubat dan Maha Penyayang. وكان صاحب الحولية سيدنا الحبيب علي الحبشي يجمع الناس في مجامع كثيرة ومنها مجامعه الكبيرة يقول ما جمعتكم إلا لتلتقوا بأكابركم وأخياركم وتتوجهوا وجهة واحدة إلى الله يرضى بها عنكم وينظر إليكم. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita peringati haulnya dahulu mengatakan, ketika kalau bikin acara besar, saya tidak mengumpulkan kalian di sini melainkan agar kalian melihat daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang salihin yang hadir di tengah-tengah kalian, dan mereka mendoakan kalian, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semuanya meraih kebaikan. وكانت مجالسهم ملآنة بالخشية والمحبة والروحانية. Dan dahulu majelisnya Al-Habib Ali penuh dengan rasa takut kepada Allah, dengan kerohanian, dengan kesyahduan. وكثيرا إذا انتصب قائما ليكلم الناس تبدأ القلوب تخشع وتهمل العيون بالدموع قبل أن يبدأ في كلامه. Dan dahulu Habib Ali sering kali apabila beliau baru saja berdiri untuk menasihati orang-orang, belum beliau mulai berbicara, itu air mata berderai dan menangis merasakan khusyuk yang ada di dalam hati beliau. وهمته الكبيرة في الوجهة إلى الله تبارك وتعالى هي التي أبقت في هذه الآثار قوة وانتشار في الأقطار. Dan semangat beliau yang besar inilah yang menjadi penyebabnya menyebarnya kebaikan di penjuru dunia dan di negeri kita ini. وفي الحديث القدسي يقول الله إذا أطاعني عبدي رضيت عنه. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku taat kepadaku maka aku ridha kepada hamba itu. وإذا رضيت عنه باركت فيه وفي أثره. Dan apabila aku ridha kepada hamba maka aku berikan keberkahan untuk peninggalannya dan untuk hamba itu. وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي مِنْ نِهَايَةٍ. Dan keberkahan yang aku curahkan itu enggak ada akhirnya, enggak ada habisnya. وَإِذَا عَصَانِي عَبْدِي غَضِبْتُ عَلَيْهِ. Apabila hambaku bermaksiat kepadaku maka aku murka padanya. وَإِذَا غَضِبْتُ عَلَيْهِ لَعَنْتُهُ.
Dan apabila aku murka kepada seorang hamba, aku melaknatnya dan mengusirnya dari rahmatku. ولعنتي تبلغ السابع من الولد. Dan laknatku itu mencapai keturunan ketujuh dari keturunannya. ارحمنا برحمتك الواسعة. Ya Allah, rahmatilah kami dengan rahmatmu yang luas. Rahmati kami dengan rahmatmu yang luas. Rahmati kami dengan rahmatmu yang luas. Wahai yang maha penyayang. فهذه مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى. Dan inilah yang kita saksikan lambang daripada rahmatnya Allah Ta'ala. أدخل الإسلام في دولتكم هذه بداية في أفراد من القرون الأولى. Allah Ta'ala memasukkan ke dalam agama Islam orang-orang di negeri kalian ini dari zaman yang terdahulu melalui individu-individu yang hidup di abad-abad yang terdahulu. ثم نشر الإسلام في القرن السادس والقرن السابع من الهجرة والقرن الثامن حتى عم الرعية والرعاة في هذه المناطق. Kemudian mulai di abad ke-6 Hijriah, ke-7, ke-8 Hijriah makin banyak orang-orang yang menyebarkan agama Islam hingga masyarakat di negeri ini masuk ke dalam agama Islam dengan sedemikian masif. بواسطة ذرية رسول الله. Dan mereka masuk Islam dengan berkat melalui zuriyah dan keturunannya Rasulullah yang ada di negeri ini. وكان أشهرهم أولئك الأولياء التسعة الذين تفرقوا في بلادكم. Di antara penyebar Islam di negeri ini yang paling masyhur adalah mereka para wali songo yang dikenal di negeri kita ini. ثم أوجد من بينكم أصفياء وأتقياء ومخلصين. Dan Allah Ta'ala hidupkan di tengah-tengah kita para wali-wali, orang-orang soleh, manusia-manusia pilihan yang tulus dan ikhlas kepada Allah. تلقوا الأنوار بصدق ووجهة إلى الرحمن. Mereka menerima estafet cahaya tersebut dengan kesungguhan dan mereka sebarkan. فارتفعت مراتبهم وربوا من حولهم. Maka sungguh agung anugerah yang mereka raih dan kedudukan tinggi yang mereka capai dan mereka mendidik orang-orang dan masyarakat di sekelilingnya. على حقائق الإسلام والإيمان والإحسان. Mendidik masyarakat dengan hakikat Islam, iman dan ihsan. ومن أبرز ذلك تقوية المحبة في القلوب لله ورسوله وآل بيته وصحابته والصالحين خاصة والمؤمنين عامة. Dan di antara didikan mereka yang paling menonjol adalah kuatnya kecintaan masyarakat di negeri ini kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang mulia, kepada sahabat dan keluarganya Nabi Muhammad. Kecintaan mereka yang demikian kuat kepada para wali-wali dan orang soleh. ثم أورد إلى بلدانكم عالما بعد عالم وصالح من بعد صالح من آل بيت رسول الله ومن غيرهم من الصالحين. Kemudian berdatangan ke negeri kalian alim demi alim, wali demi wali, orang soleh demi orang soleh menyebarkan kebaikan dan manfaat dan Islam di negeri ini. حتى برزت فيكم هذه المجامع. Hingga muncul di tengah-tengah kita perkumpulan yang semacam ini. وهذه الحوليات. Dan haul ini. وهذه التوجهات. Dan semangat ini di dalam mendekatkan diri kepada Allah. استنانا بسنة خير البريات. Dan ini semata-mata bentuk menjalankan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad. وتعرضا للنفحات والرحمات. Dalam rangka mencari anugerah dan rahmatnya Allah. واستدفاعا للبلايا والآفات. Diadakan dalam rangka menolak musibah, bala dan bencana dari Allah. وكان من أبرزها في أعوامكم هذه الحولية للإمام علي بن محمد الحبشي. Dan di antara yang paling menonjol adalah haul daripada Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. وقد كان يجمع الخاصة من مختلف الأقطار. Dan memadukan orang-orang yang khusus yang istimewa dari penjuru negeri. وصار الآن جامعا للخاصة والعامة من مختلف الديار. Dan kini memadukan bukan cuma orang khusus, masyarakat umum dari seluruh penjuru negeri semuanya datang dan mengenal adanya haul ini. صار ينطبق عليهم ما قال النبي المختار. Sehingga betul-betul terjadi pada diri mereka sesuai yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad. هم المتحابون في الله من بلاد شتى وقبائل شتى. Mereka, Rasul menyatakan orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, yang datang dari negeri yang berbeda-beda dan suku yang berbeda-beda. يجتمعون على ذكر الله فيذكرونه. Rasul bilang orang-orang tersebut berkumpul dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah. قال ذلك بعد أن قال ليبعثن الله أقواما على وجوههم النور
على منابر اللؤلؤ يغبطهم الأنبياء والشهداء ليسوا بأنبياء ولا شهداء. Dan ini diungkapkan oleh Rasulullah bahwasanya kelak Allah Ta'ala bangkitkan dari umatku ini sekelompok manusia yang wajah mereka itu bagaikan cahaya, dibangkitkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari permata, sehingga para nabi-nabi dan para rasul dan para syuhada iri kepada mereka, dan orang-orang mulia yang bercahaya tersebut mereka bukan nabi-nabi dan bukan juga para syuhada. Siapa gerangan mereka? فقالوا حلهم لنا نعرفهم. Ada seorang Arabi bertanya, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa sih mereka ini? فذكر هذه الأوصاف. Maka disebutkan sifat-sifat ini هم oleh Rasulullah. المتحابون في الله. Mereka orang yang saling cinta karena Allah. جعلنا الله وإياكم منهم. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang saling من cinta karena من Allah. بلاد شتى. Mereka saling mencintai, mereka datang dari negeri yang berbeda-beda, وقبائل شتى. dari suku yang berbeda-beda. يجتمعون على ذكر الله فيذكرونه. Mereka berkumpul dalam acara zikir dan mereka berseru dan berzikir kepada Allah. اللهم وما جعلت في مجامع الذكر من خيرات فاجمعه لنا في هذا Ya المجمع. Allah, segala kebaikan yang Engkau padukan di kumpulan-kumpulan zikir, padukanlah semua kebaikan itu di majelis kami, atas kami ini. وعلامة الاستجابة لهذا ما تحسونه في القلوب. Dan ciri daripada istijabah dari ini semua, pengkabulannya adalah apa yang kita rasakan di dalam hati kita saat ini. من إنابة إلى علام الغيوب. Terpanggil hati kita untuk merujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesyahduan. وصدق في إرادة التنقي عن العيوب. Dan kesungguhan di dalam batin kita untuk bebenah diri dari aib, celak dan sifat tercela. والهجر لجميع الذنوب. Dan siap meninggalkan dan memboikot segala bentuk dosa dan kemaksiatan. فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Sebab orang yang berhijrah adalah yang memboikot larangan-larangan Allah. ويلحق بالمهاجرين الأوائل في أي زمن عاش. Dan orang yang semacam ini dia akan diikutkan bersama kaum muhajirin yang pertama dulu bersama Rasulullah, walaupun dia hidup di zaman yang berbeda jauh, terpaut jauh, بهجره ما نهى الله عنه. dengan memboikot, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. في قلبه أولا. Pertama, dia tinggalkan larangan-larangan Allah yang berkaitan dengan hatinya. يهجر الكبر فلا يتكبر على أحد من خلق الله. Memboikot kesombongan, tidak menyombongkan diri, enggak menganggap diri lebih baik daripada salah satu makhluk Allah. ومن رأى نفسه خير من أحد من المؤمنين فهو المتكبر. Barang siapa yang menganggap dirinya lebih baik dari salah satu mukmin, maka dia adalah orang yang sombong. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Nabi bilang enggak bakalan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. ويهجر العجب وهو نسبة الأشياء إلى نفسه ناسيا أنها منة الله تعالى. Boikot sifat ujub, takjub, kalau dia bikin baik sedikit kebaikan dia takjub, yakni menisbatkan kebaikan yang dia punya itu kepada dirinya bukan kepada Allah Ta'ala. وكانوا يذكرون رجلا بكثرة الطاعات والعبادات لرسول الله. Disebutkan dahulu ada seseorang yang amalannya, ibadatnya sangat banyak, diceritakan hal ini kepada Rasulullah. وبينما هم جالسون أقبل الرجل يقطر ماء الوضوء من على وجهه. Saat mereka sedang duduk, tiba-tiba orang yang diceritakan itu datang masuk dalam keadaan wajahnya basah bekas air wudhu. قالوا هذا الذي ذكرناه لك يا رسول الله. Maka orang-orang berkata, ini dia orang baik yang kami ceritakan kepadamu ya قال Rasulullah. لكني أرى على وجهه سفعة من الشيطان. Nabi bilang, yang kalian sebut baik, saya lihat di mukanya itu ada belang bekas tamparan syaitan. فلما دخل إلى عندي قال له أحدثتك نفسك أنك خير من في المجلس؟ قال نعم. Maka ketika dia datang, Nabi tanya, apakah di dalam hatimu tersirat pikiran kalau kamu orang yang terbaik yang ada di majelis ini? Maka orang itu mengaku, iya betul, ada di dalam hati saya قال itu. فقد رأيتها على وجهك سفعة من الشيطان سفعك بها. Maka saya melihat pikiran itu yang ada di dalam hatimu, kesombongan itu bagaikan tamparan syaitan kelihatan di wajahmu sekarang. ويهجر في قلبه الحسد. Boikot sifat hasad, kedengkian, iri dari dalam لا hati يحسد kita. أحدا من خلق الله على نعمة أنعم الله بها عليه. Jangan iri, jangan hasud kepada siapapun dari makhluk Allah yang Allah berikan nikmat kepadanya. فإن الله تعالى يقسم باختياره. Sebab Allah saat mau berbagi nikmat, Allah membaginya dengan sukarela, bukan dipaksa. وبعلمه. Dengan ilmunya Allah, bukan terjadi tanpa sepengetahuan Allah saat memberi nikmat. والحسد اعتراض على الله. Orang yang hasad, yang iri, dia seolah-olah menentang dan membangkang, memberontak kepada ketentuan Allah. بل أن أردت خيرا فاسأله من الله يعطيك.
Kalau kamu ingin nikmat sesuatu, minta saja kepada Allah Ta'ala, nggak perlu iri kepada orang yang Allah berikan nikmat. Wa ayyu tamannin li zawalin ni'ma ala ayyi makhluk fahuwa sabab li habti a'malika salih. Dan segala bentuk ada di dalam hati tersirat keinginan agar nikmat yang ada pada fulan atau fulan biar hilang, nah itu adalah namanya sifat hasad yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Al-hasadu yakulu al-hasanat kama takulu an-nar al-hatab. Rasulullah bersabda, sifat hasad, iri itu menggerogoti pahala dan amal baik seseorang sebagaimana api menggerogoti kayu kering. فإذا اشتعلت النار في الحطب كم تحرق في اليوم الواحد. Apabila api menyala di dalam kumpulan kayu kering, kira-kira berapa gudang kayu yang bakal hangus terbakar setiap harinya. وإذا اشتعلت نار الحسد في حسناتك كم تبقى لك من الحسنات. Apabila api menyala di dalam amal ibadatmu, membakar amal ibadatmu, kira-kira ada yang masih tersisa dari kebaikanmu. يهجرون نية السوء وسوء الظن بأحد من خلق الله. Boykot niat buruk dan prasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. هذا بعض ما يتعلق بالقلب. Ini adalah larangan yang berkaitan dengan hati manusia. وفي الأعضاء عيونهم تهجر النظر إلى ما حرم Di الله. dalam anggota tubuh, mata kita boykot hal yang dilarang oleh Allah untuk kita lihat. امتثالا لأمر الله. Semata-mata kita jaga mata karena كل mentaati perintah المؤمنين Allah. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Katakan kepada kaum mukminin, hendaknya mereka memejamkan, menjaga mata mereka dan terjagalah aurat kemaluan mereka. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما Itu يصنعون. lebih suci untuk mereka. Allah Maha mengetahui apa yang mereka buat. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Katakan kepada kaum mukminat menjaga pandangan mereka hingga terjaga aurat dan kemaluan mereka. ولا يبدين زينتهن Jangan buka aurat dan hiasan mereka إلا لبعولتهن أي أزواجهن kecuali untuk suami mereka أو آباء بعولتهن atau ayah mertua أو mereka أبنائهن أو أبناء بعولتهن. atau anak mereka atau anak suami mereka. وذكر المحارم سبحانه وتعالى. Disebutkan oleh Allah siapa gerangan yang mahram dengan حرم seorang على wanita. المرأة أن تظهر زينتها لغيرها أو لا. Dan tidak boleh seorang wanita menunjukkan hiasannya kepada selain daripada mahramnya. فذلك هو الخير للمرأة والرجل. Dan itu adalah kebaikan bagi kaum laki-laki dan kaum wanita. وهو الخير للمجتمعات. Dan itu adalah hal yang terbaik bagi masyarakat dan lingkungan. وكما سمعتم في كلام العلماء حذر صلى الله عليه وسلم من أن تظهر المرأة طيبا لها وعطرا يشمه الرجال الأجانب وأنها بهذا تكون في إثم الزنا. Sebagaimana kita dengar dari ucapan para ulama yang menasihati kita bahwasanya Rasul melarang seorang wanita memakai parfum terus kecium aromanya oleh laki-laki yang bukan mahram, maka wanita itu terkena dosa zina. وحذر الرجل المؤمن من أن يصافح المرأة الأجنبية من غير حائل. Dan Allah Ta'ala mengharamkan seorang mukmin menyalami wanita yang bukan mahram, menyalaminya tanpa penghalang. وقال أن يطعن أحدكم بمخيط في عينه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. Nabi bilang di dalam hadis, lebih baik salah seorang kalian matanya tertusuk besi, itu lebih baik daripada tangannya bersentuhan dengan wanita yang tidak mahram. ويهجر النظر إلى الدنيا بعين الإكبار أو الإعظام والاستحسان. Memboikot daripada pandangan, memandang kepada hal-hal duniawi dengan pandangan yang wah ataupun pandangan yang terobsesi, mencintai, mengagungkan hal-hal yang direndahkan oleh Allah. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. Allah Ta'ala berfirman, jangan kau panjangkan pandanganmu kepada hal-hal daripada duniawi ini, hiasan-hiasan duniawi ini. Jangan kau panjangkan mata. Semata-mata kehidupan hiasan duniawi ini adalah fitnah dari Allah Ta'ala, ujian dari Allah. Sungguh rizki pahala dari Allah Ta'ala lebih baik dan lebih abadi. Jaga mata kita, jangan memandang muslim lain dengan pandangan yang merendahkan ataupun meremehkan. Jangan sebut tentang mukmin lain kecuali kebaikan mereka. Ceritakan kebaikan boleh. Begitu juga masih tersisa anggota tubuh kita yang lain, jaga dari hal yang dimurkai oleh Allah. Ini adalah bentuk hijrah yang dilakukan seseorang. Kalau dia lakukan, Allah Ta'ala kumpulkan dia bersama muhajirin yang sejati yang dulu di zaman Nabi.
فالله ينظر إلينا وإليكم في هذا المجمع. Semoga Allah Ta'ala memberikan pandangan rahmatnya kepada kita dan kumpulan kita ini. يغفر لنا ما مضى ويحفظنا فيما بقي. Dengannya Allah Ta'ala mengampuni dosa kita yang terdahulu dan dijaga kita dari dosa yang akan datang. Allah limpahkan taubat yang nasuha kepada kita. يزكينا بها قلبا وجسما وروحا. Mensucikan hati kita, ruh kita dan tubuh kita. يبارك لنا في حضور الوافدين. Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semoga di dalam hadirnya para tamu-tamu di tempat ini. منصب الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم. Dengan kehadiran Munsib Al-Hamid ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. ومنصب الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس. Dan Munsib Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. ومن حضر من العلماء وأهل الوجهة والخير. Dan para ulama yang hadir di tengah-tengah kita dan orang-orang soleh dan tokoh yang hadir di tengah ومن kita. جاء من ذرية الحبيب علي من حضرموت إلى ذريته في هذه البلدة. Juga dari datangnya para keturunan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang datang dari Hadramut untuk hadir acara haul ini dan keturunan Habib Ali yang ada di negeri ومن ini. حضر من أهل الوجهة إلى الله. Dan mereka yang datang orang-orang yang memiliki hubungan spesial dengan Allah. وأهل صفاء السريرة. Dan orang-orang yang hadir yang memiliki kesucian batin dan وأهل hati. الصدق مع الرحمن. Orang-orang yang memiliki kesungguhan kepada Allah. وجميع الحاضرين. Dan semua yang hadir. ينظر الله إلى الجميع. Semoga Allah menatap mereka dengan pandangan rahmatnya. شفع فينا حبيبه الشفيع. Allah Ta'ala masukkan kita dalam syafaat Nabi Muhammad. وأهل الشفاعة من أهل المقام الرفيع. Dan syafaat mereka orang-orang yang memiliki keahlian dari Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. يطول عمر حبيبنا حسن بن محمد أنيس بن علوي وإخوانه وأولادهم وأحفادهم ومحبيهم في عافية كاملة. Allah Ta'ala panjangkan umur Habibana Hasan bin Muhammad Anis dan segenap saudara-saudara beliau dan keturunan beliau dan keluarga besar mereka semua. ويبلغ فيهم آمال أجدادهم إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala capaikan untuk mereka apa yang dicita-citakan oleh para datu, ayah dan leluhurnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويبلغهم فوق آمالهم ببركات آبائهم والصالحين. Allah Ta'ala capaikan beliau apa yang beliau cita-citakan dengan berkat kakek, datuk dan leluhur beliau. ويجزي الله المساهمين في هذه الخيرات. Allah Ta'ala berikan balasan sebesar-besarnya kepada setiap orang dan pihak yang memiliki andil di dalam acara yang وما mulia ini. تقوم به الدولة والشرطة من ترتيب للمجالس وهذا شرف لهم وكرامة وسبب للخير لهم ودفع الشر عنهم. Dan juga apa yang diberikan dari pemerintahan, dari kepolisian, dari TNI, andil yang mereka berikan ini adalah sebuah kehormatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran dan balasan sebaik-baiknya. الله يقبل منا ومنهم أجمعين. Semoga Allah Ta'ala terima itu semua dari kita dan ويجعل mereka. الجمع سببا لرضوانه Dijadikan perkumpulan ini sebab turunnya ridha Allah وواسع امتنانه dan luasnya anugerah Allah, ودفعا للآفات والبلايا menolak segala bala dan bencana والبليات والرزايا dan disingkirkan segala gangguan dari umat عن ini. أهل إندونيسيا وأهل آسيا وأهل المشرق والمغرب من المؤمنين والمؤمنات. Dari penduduk Indonesia, penduduk Asia, dari muslimin, muslimat yang ada di barat maupun di timur. وأن لا تعقب فرحة أهل فلسطين برجوعهم إلى أماكنهم لا يعقبها ترحة لهم وبنقذ الكفار الخباث لعهودهم. الله ينصر المسلمين. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kegembiraan orang Palestina dengan gencatan senjata ini tidak dikembalikan dengan kekecewaan akibat pengkhianatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala langgengkan kegembiraan ahli Palestina insyaallah dengan اللهم kedamaian. رد كيد الظالمين والمجرمين. Allah Ta'ala kembalikan kejahatan orang yang jahat kepada diri mereka. ومن ظهرت صورة حضارتهم وادعائهم للتقدم أن يبثوا سنتين يقتلون في كل يوم من الأطفال والنساء والأبرياء والعزل أعدادا بعد أعداد. Dan apa yang mereka gembar-gemborkan, kemuliaan, kemajuan dan modernitas yang mereka miliki itu yang ternyata dalam 2 tahun tiap hari berapa pembantaian yang mereka lakukan terhadap kaum laki-laki, kaum wanita dan anak-anak kecil. ويضربون المساجد. Dan mereka bagaimana menghancurkan ويضربون masjid-masjid المدارس. dan menghancurkan sekolahan, ويضربون المستشفيات. menghancurkan rumah sakit, ويضربون الخيم التي أنشئت للاجئين. bahkan kemah untuk para pengungsi mereka bom juga dan hancurkan. ويضربون من يأتي لأخذ المساعدة من الجوع الذي فيهم. Membantai orang-orang dari para pengungsi yang ingin menerima bantuan di dalam kamp bantuan. وسنتين وهم على هذا الحال. Berlalu 2 tahun
walaupun beginilah kejahatan yang mereka lakukan. هذه حضارتهم Inilah yang disebut modern yang mereka وهذه punya, عدالتهم. dan inilah kemajuan dan keadilan yang mereka ما عرفنا banggakan. العدالة إلا مع محمد Kita nggak وأتباعه tahu keadilan kecuali dari Nabi Muhammad. Itu keadilan yang hakiki. الذي قال اهد قومي فإنهم لا Yang يعلمون dulu Nabi Muhammad berkata, ya Allah berikan hidayat kepada kaumku sebab mereka tidak memahami dan والذي tidak قال mengerti. اذهبوا فأنتم الطلقاء. Mereka lah yang dulu Rasulullah lah yang dahulu mengatakan, pergilah kalian merdeka, bebas, aku bebaskan اللهم kalian. برسولك وإسرائه إلى بيت المقدس لا تسلط المجرمين مرة أخرى على المؤمنين. Ya Allah, berkat Rasulmu yang kau israkan ke Baitul Maqdis, jangan kau kembalikan musuh-musuhmu untuk mengganggu hamba-hambamu. وكفانا والأمة عبرة وتذكير من الله لنا. Cukup apa yang Allah Ta'ala berikan kita, peringatan itu sebagai pelajaran bagi فلا kita. بد من رجعة صادقة Ayo kita sama-sama balik kepada Allah Ta'ala. وإقبال بالكلية على الله. Kita mendekat secara totalitas kepada Allah. يا حاضر الجمع، Wahai orang yang hadir acara ini, بعد هذا الجمع في القيامة جمع setelah kumpulan ini kita ada perkumpulan janji ngumpul di hari kiamat, يربح فيه الرابح ربح الأبد di mana orang yang untung hari kiamat dia untung besar. ويخسر فيه الخاسر خسران Di الأبد. hari kiamat orang yang sial dia sial yang kesialan abadi. فما ينظر الرحمن من قلبك في هذا المقام. Coba kira-kira Rahman Allah Ta'ala apa yang menemukan apa di dalam hati kalian di dalam acara ini, apa yang Allah Ta'ala lihat dari hati kita اصدق saat في ini. التوبة إليه Sungguh-sungguhlah dalam bertaubat kepada Allah. وانشروا العلم النافع Ayo sebarkan ilmu yang manfaat. وتحابوا في الله Salinglah cinta karena Allah. واعرفوا قدر أكابركم وأهل الخير فيكم Dan hargailah mereka orang-orang yang mulia, orang-orang soleh yang masih hidup di tengah-tengah kita. وارفضوا الهوى والعجب والغرور. Tinggalkan segala hawa nafsu, obsesi ataupun tipuan-tipuan dan ومن kesombongan. فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. Yang membuka untuk dirinya satu niat kebaikan, Allah Ta'ala bukakan bagi orang tersebut 70 pintu taufik. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. Wahai Allah yang membantu orang baik melakukan kebaikan, bantulah kami dalam kebaikan. لا تدع فينا قلبا إلا أحييته Jangan sisakan hati dan sanubari di majlis ini, melainkan Engkau hidupkan. بنور المعرفة بك Hidupkan dengan cahaya ma'rifah ولا kepadamu. روحا إلا أحييتها Tidak ada ruh melainkan Engkau بنور hidupkan المحبة منك ولك dengan cahaya cinta untukmu. ولا تدع لنا سريرة إلا نورتها Dan tidak ada sir melainkan Engkau terangi بأنوار شهودك dengan cahaya syuhud, بمرآة حبيبك المصطفى. dengan cermin Nabi يا Muhammad. سامع الدعاء Wahai yang يا mendengarkan من doa, لا يخيب yang الرجاء tidak mengecewakan يا رب الأرض harapan, والسماء pencipta langit dan أقبل bumi, بوجهك الكريم علينا berilah kami anugerah-Mu ya أقبل Allah. بوجهك الكريم علينا Dengarlah doa kami dan أقبل hadapilah kami بوجهك dengan wajah الكريم rahmat-Mu, علينا dengan pandangan وتب rahmat-Mu. علينا توبة نصوحا Berikan taubat تزكينا nasuha, بها جسما وقلبا وروحا sucikan ruh hati kami dan واقبلنا sanubari. على ما فينا Terima apapun dari واقبلنا kami. على ما فينا Terimalah amal ibadat وأصلح kami. ظواهرنا وخوافينا Perbaiki yang zahir dan وادفع batin. البلايا عنا Angkat bala dari kami. وتولنا في الحس والمعنى kami dalam segala واختم perkara. أعمارنا بأكمل الحسنى Tutup usia kami dengan husnul khatimah ya Allah, يا الله يا Allah. غوثاه يا رباه يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.